mengendalikan hawa nafsu kita supaya tidak melanggar atau supaya tidak tidak menjauh daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemerdekaan kita yang inti. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat umur yang masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kita baru saja menikmati kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat kemerdekaan. Dan tentunya berhubungan dengan kenikmatan, kita mempunyai kewajiban, yaitu dengan mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan tentunya nikmat daripada kemerdekaan ini kita dapat mensyukuri dengan beberapa hal atau dengan beberapa amal. Di antaranya yaitu dengan cara mendoakan kepada para pahlawan yang tentunya yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Bukan hanya sekedar untuk hura-hura, bukan hanya sekedar untuk poya-poya, dan bukan untuk sekedar bergembira ria dengan melakukan hal-hal yang di luar batas atau dengan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh syariat tentang cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bersyukur di sini adalah bersyukur dengan secara syariat, bersyukur dengan dituntun oleh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surah Al-Maidah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qaumi zkuru nikmatallahu alaikum. Hai Nabi Musa, uzkuru, maka ingatlah kalian semuanya kepada nikmat Allah yang telah diberikan. Hal itu menunjukkan kepada kita semuanya sebagai hamba yang diberikan kenikmatan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bersyukur kepada Allah? Yang tentunya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari antaranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat kemerdekaan ini, yang tentunya kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat cara bersyukurnya zaman sekarang justru melampaui batas daripada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bergembira ria, banyak orang yang berpoya-poya. Alasan mereka itu merdeka, tapi merdeka kelewatan, merdeka dengan asas pribadi, merdeka dengan asas hawa dan nafsunya sendiri, yaitu dengan menggunakan kemerdekaan ini dengan akhlak yang tidak diimbangi oleh syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kemerdekaan ini kita sebagai umat muslim, kemerdekaan ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merdeka daripada penjajahan. Karena apa? Karena sistem penjajahan menurut kita sebagai umat muslim belum beres. Walaupun memang secara lahiriah kita telah diperdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala penjajahan. Tapi ingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah diperdekakan daripada penjajahan, tapi kita akan masuk kepada penjajahan yang luar biasa, yaitu dengan memerangi hawa nafsu kita. Yang tentunya untuk memerangi hawa nafsu ini tidak ada batasannya atau tidak ada ukurannya sejauh mana kita dapat memerdekakan diri ini daripada hawa nafsu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lain untuk memerdekakan diri ini, untuk memerdekakan kita dari hawa nafsu kita, yang tentunya kita harus bersandar dengan menakwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dengan cara apa? Yang tentunya salah satu di antara untuk memerdekakan diri kita daripada hawa nafsu kita adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa sesungguhnya dengan berzikir dapat menenangkan hati kita. Berarti tenang hati kita, kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita supaya tidak melanggar atau supaya tidak tidak menjauh daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemerdekaan kita. Yang intinya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya kita tentunya kita dapat memerangi hawa nafsu kita. Kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita sehingga hawa nafsu kita dapat kita kendalikan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat diingat oleh kita semuanya. Wallahu muwaffiq bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.